Saya dengan Pak Adi, teman berbincang-bincang mengenai firman dengan Pak Oki. Dan saya sangat berbahagia sekali boleh diizinkan untuk membagikan firman Tuhan di tempat ini. Sungguh sebuah anugerah besar buat saya untuk bisa boleh membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hal yang paling penting yang saya mau katakan adalah bahwa kehidupan manusia itu bukan hanya sekedar ke gereja. Itu yang saya sering katakan, bukan hanya menunggu hari Minggu, bukan menunggu untuk datang ke gereja. Rupanya di dalam kehidupan ini kita diberi kesempatan untuk menjadi sempurna. Menjadi sempurna. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, tolong dibuka. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 dikatakan di sini. Marilah kita menciptakan manusia di dalam gambar kita dan menurut rupa kita, dan supaya mereka bla bla bla. Yang saya fokuskan adalah menciptakan manusia di dalam gambar kita dan menurut rupa kita. Jadi ada dua aspek, satu gambar, dua rupa. Lanjut ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, dan menurut gambar Allah diciptakanlah dia olehnya. Laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka oleh dia. Dari sini kita bisa melihat bahwa tidak ada kata rupa. Betul? Di dalam gambarnya. Nah, menurut gambar, mana rupanya? Padahal Tuhan Allah mengatakan, marilah kita menciptakan manusia di dalam gambar dan menurut rupa. Dan kemudian manusia pertama, gambar Allah yang masih polos ini, selesai di hari ke-6. Kita lihat di pasal 2. Di sana dikatakan bahwa gambar yang sempurna ini Allah kemudian mengambil debu dari tanah atau sesuatu dari adamah. Tanah itu adamah, bahasa Ibrani-nya. Dan dia membentuk sesuatu itu. Kemudian dia mengambil gambar tadi, mengembuskannya dan memasukkannya ke dalam wadah. Saya katakan wadah yang berasal dari tanah tadi. Memang kalau kita bilang tanah, tanah itu dilani, gitu. Orang meludah di tanah, buang sampah di tanah, semua pokoknya di tanah. Tetapi kalau saya lihat arti kata tanah ini sebenarnya fondasi. Fondasi. Jadi bukan tanah seperti yang mindset kita, tanah itu kotor. Ya. Jadi Allah mengambil sedikit dari fondasi itu, tanah, supaya manusia bisa berkuasa di dalam fondasi. Seorang presiden kalau bukan orang Indonesia, dia bisa jadi presiden Indonesia, rodong aneh. Betul? Betul. Berarti jangan-jangan negara ini udah kacau balau ya. Bisa orang yang bukan negara asli bisa jadi presiden, kan begitu. Kira-kiranya begitu ya. Nggak mungkin orang Amerika jadi presidennya Cina, itu nggak mungkin. Ya kan? Atau dia misalnya pendatang itu ya, umur 30 dia datang terus dia karirnya bagus, politiknya bagus, tiba-tiba dia jadi presiden Cina. Itu kita harus tanda tanya, negara itu ada apa? Begitu pula ketika Adam diberikan kuasa untuk menguasai bumi, Allah mengambil sedikit dari ciptaannya, yaitu bumi, untuk menjadi wajah. Gambar ini dimasukkan. Dan kemudian kita tahu ceritanya di dalam Taman Eden. Di sana dikatakan Adam ditidurkan dan Tuhan Allah mengambil perempuan keluar dari Adam, dan kemudian perempuan dan Adam tetap diberikan tugas oleh Tuhan apa?
yaitu menjaga dan mengusahakan Taman Eden. Tahu semua ya, kalau saya cerita tuh tahu ya. Soalnya kalau belum tahu, Bu Gembala hati-hati, itu harus diulang Kejadian pasal 1, 2, 3, dan 4 ya. Karena itu semua yang saya utak-utak Kejadian pasal 1, 2, dan 3. Dan kemudian kita tahu bahwa perempuan ini dilepas. Jadi kemana perempuan ada, Adam ada di sebelahnya. Karena nanti kita bisa lihat di dalam firman Tuhan ya. Dilepas dalam arti diberikan kehendak bebas. Jadi Adam ini beroperasi berdasarkan perempuan. Saya buka salah satunya. Ketika perempuan itu keluar dari Adam dan Tuhan Allah mengambil perempuan itu, dibawanya ke Adam. Adam langsung berteriak, inilah tulang daripada tulangku dan inilah daging daripada dagingku. Kalau kita lihat, Tuhan Yesus pernah berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap pikiranmu, segenap kekuatanmu. Ada 4. Nah, ada 4 unsur ini sama. Jadi dari tulang ke tulang itu, pikiran itu keluar dari hati kita, kekuatan itu keluar dari jiwa kita. Pikiran yang rusak, yang kotor, yang najis itu tergantung dari hatinya. Jiwanya, kalau misalnya ada orang meninggal, jiwanya nangis, kekuatannya lemah. Nah, itu ada kunci-kunci. Jadi makanya Alkitab itu seru. Alkitab itu banyak simbol dan kunci-kunci. Kalau kita mengetahui rahasia Alkitab, itu artinya mengenal Allah. Dan kita akan punya kesadaran yang lebih tinggi. Kembali lagi, saya katakan di sini, Tuhan Allah kemudian mengambil perempuan itu, dan perempuan itu diberikan pilihan. Nah, ya, tolong diperhatikan. Diberikan pilihan apa, saudara kekasih? Diberikan pilihan buah pengetahuan yang baik dan jahat, dan buah kehidupan. Seandainya perempuan itu memakan buah kehidupan, maka firman Tuhan Kejadian pasal 1 ayat 26 sudah selesai hari ini. Marilah kita menciptakan manusia di dalam gambar kita, gambar sudah selesai. Dan menurut rupa kita, dia makan buah kehidupan, dia selesai. Dia menjadi seperti Allah, punya gambar, otoritas, dan punya rupa, yaitu kuasa. Otoritas itu Musa, kuasa itu Elia. Otoritas itu adalah Tuhan Yesus, karena Yesus keluar dari Bapa. Kuasa, dinamiso, power itu keluar dari Roh Kudus, yang juga keluar dari Bapa. Jadi Bapa itu mengeluarkan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tiga-tiganya siapa yang keluar dulu? Ayam sama telur, siapa yang keluar dulu? Tidak ada yang keluar dulu. Karena di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Tetapi bahasa terjemahan Indonesia memang jelek, bersama-sama tidak ada kata past tense dan present tense. Kalau di Inggrisnya was, bukan is. Tapi saya tidak mau arah sana, nanti tambah bingung. Intinya kalau perempuan itu sudah berhasil memakan buah kehidupan, dia sudah mengenapi firman Tuhan Kejadian pasal 1 ayat 22. Tetapi sayangnya perempuan itu dikatakan oleh ular. Ada yang tahu apa kira-kira ular itu mengatakan? Engkau sesungguhnya perempuan, engkau gak akan mati, tetapi engkau akan menjadi seperti Allah, mengetahui apa yang baik dan yang jahat. Ular itu bohong gak? Gak bohong, saudara. Karena Tuhan Allah pun bilang, sesungguhnya manusia sudah menjadi salah satu dari kita, mengetahui baik dan yang jahat. Ular itu gak bohong, cuma membengkokkan firman. Kalau saya bilang, saya ini orang Jerman, Allah ngapus. Ini orang sipit, matanya sipit, rambutnya orang Jerman, ngapusi. Itu bukan bohongi, itu bukan membengkokkan kebenaran, itu bujui ya saudara. Tetapi ular membengkokkan firman. Dan saat itu
perempuan adalah Allah. Hari ini saya sama Pak Oki, pulang kita makan pecel atau nasi gresik. Oh ya, saya setuju Pak Adi. Roh Kudus bilang, jangan makan pecel, makan McDonald belok kiri. Bisa nggak kita tetap makan pecel sama nasi gresik? Bisa. Aku adalah Allah atas kehidupanku sendiri. Itulah artinya perempuan itu menjadi seperti Allah. Dan dia berdosa karena tidak sama seperti Allah. Jadi konsep pandang kacamata Allah itu, dosa itu kamu tidak sama seperti aku. Dan kamu mau menjadi Allah atas hidupmu sendiri. Dan itulah konsep dosa. Kemudian Tuhan Yesus datang dan dia sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Apa itu yang diselesaikan? Fondasinya bahwa kita sekarang benar di hadapan Tuhan, berarti kita semua kekasih Kristus yang duduk di tempat ini, kita sekarang sama seperti Adam pada awalnya. Gambar kita sudah sempurna. Disempurnakan oleh apa? Disempurnakan oleh Yesus. Terus tugasnya apa? Jadi wong Kristen. Tugasnya kita tetap sama seperti Kejadian pasal 2, menjadi rupa Allah. Kita nggak mungkin bisa menyelesaikan gambar itu selamanya Anda nggak ngeliat pornografi, nggak najis, nggak bojo, nggak judi, nggak akan bisa menyelesaikan tugas memurnikan, menyucikan, membuat gambar kamu innocent, jadi mulus, murni, nggak akan bisa. Itu harus Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus harus datang, mati di atas kayu salib, memenuhi tugas tuntutan sidang ilahi, sehingga Roh Kudus sekarang boleh turun dan darah Yesus menggantikan kita. Sehingga ketika kita menerima Yesus, maka kita sebenarnya posisi kita seperti Adam pasal 2. Gambarnya sudah sempurna. Disempurnakan oleh apa? Oleh darah Yesus. Masalahnya mengapa kok kita ini masih hidupnya susah, masih hidupnya banyak masalah? Karena nggak mau dibentuk Roh Kudus menjadi rupanya Allah. Kalau kita sudah punya posisi gambar dan kita sekarang mempunyai rupa Allah, saya percaya hidup Anda sukses. Anda gak akan sakit. Mengapa? Karena setan takut sama Anda dekat. Anda itu panas. Kalau Anda mau diproses Roh Kudus masuk dalam dirimu, setan orang gelem. Anda memancarkan cahaya yang panas. Sakit penyakit lari. Kemalangan lari tunggal-langgang, ketakutan dia. Nasib buruk noleh aja nggak bisa, mata Anda keluar api, setan nggak bisa lihat Anda. Karena Anda diberi kekuatan Roh Kudus menjadi seperti rupanya. Nah, rupanya inilah ada tahap-tahapnya. Kalau gambarnya otoritas itu di dalam Yesus, tetapi rupa ini ada tahap-tahapnya. Oleh karena itu, saya mengatakan, jadi pengikut Yesus bukan tiap minggu ke gereja. Jadi pengikut Yesus, tugasmu menjadi murid Yesus, bukan nunggu gereja. Saya bukakan di dalam 7 gereja. Di dalam 7 gereja kita lihat di sana ada gereja, misalnya di dalam Wahyu pasal 2 ya dan 3. Tidak usah dibuka karena panjang. Nanti saya dimarahin karena firmannya 3 jam. Anda 3 jam kuat ya berdiri ya? Wah, hebat ya Bapak. Kakinya dari apa Pak? Kok bisa kuat gitu ya? Enggak ya. Kita nggak mau lama-lama ya. Di sana dikatakan di dalam Wahyu, gereja pertama adalah Efesus. Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Efesus itu artinya yang dilirik. Serius. Artinya Efesus itu yang dilirik. Jadi bayangin ya, Anda semua yang udah tua-tua kayak saya, punya anak,
bayangin kita lagi pacaran ya, pacaran. Ada cewek atau cowok ganteng ya, wih, ya, dilirik. Berarti Anda sedang dilirik sama Tuhan. Dan Efes itu baru gerbangnya, Anda kalau di dalam posisi Efesus, dikatakan dalam Efesus, barang siapa menang, dia akan kuberikan kuasa untuk makan dari pohon kehidupan. Jadi dia dikasih rupanya Allah, tetapi belum naik. Itu baru gerbang awal rupa Allah. Efesus baru dilirik. Kalau dilirik, bisa hilang nggak lirikannya? Misalnya ada cowok naik Lamborghini, atau cewek menang Miss Universe satu Asia, sudah ngelirik cowok ini, bisa hilang nggak? Bisa lah. Orang sing mulai ganteng sama mobil, tiba-tiba ada mobil Lamborghini, itu datang, keplas cowok ya. Biar kita naik Mercy pun keplas, ya kan? Tambah keren, tambah kaya kan gitu ya. Jadi dilirik itu masih bisa jatuh. Gereja kedua adalah gereja Smyrna. Smyrna itu dari kata mir. Mir itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia mur. Mur ini bukan mur baut, Pak. Bukan ya. Bukan mur baut ya. Kalau mur baut bukan di gereja, kita ngomong di tempat perbaikan gedung ya. Mur ini adalah semacam balsam untuk membalsami orang yang sudah meninggal. Ada emas, kemenyan, dan mur. Nah, mur ini artinya mati ya, kematian. Artinya Smyrna adalah sudah mati. Maksudnya apa, Pak? Sekarang dipingit. Bahasa Jawanya itu di apa ya? Bahasa Jawanya itu kalau kamu jangan pacaran sama orang lain. Nah, ini bahasa kerennya aja ya. Kamu jangan pacaran sama orang lain. Kamu sekarang jalan sama aku. Nah, kan gitu ya. Kalau misalnya kita sekarang itu malam-malam, nih kamu ngapain nih? Ya, kan gitu bisa ya, bisa video call. Atau kalau enggak kita diajak sama pacar gitu pergi ke Batu, tidurnya berbeda ya, tidurnya harus berbeda ya, harus jaga kekudusan ya, hati-hati. Nah, tidurnya berbeda. Malam-malam, Pak, aku udah di Batu gitu ya. Ma, aku udah sampai, bisa video call. Kalau Smyrna, kalau pengantin itu bilang, nih kamu mau tak bawa jalan sama aku? Mau ya. Dibawa dia, dibawa kemana? Dibawa ke rumah papa mamanya, belum menikah, belum dikenalin. Itu jalannya beberapa hari, saudara, nggak kayak mau naik mobil. Mereka naik unta. Gak baik kalau unta jalan. Dan di tengah pun ada perampok. Terus kalau udah malam, dia cuma nangis. Oh ini kangen papa. Lu papanya kan jauh, mau balik lagi berapa hari? Buat ketemu papanya tuh jauh dia. Artinya apa? Kalau udah diajak sama Tuhan, hilangkan keluargamu, hilangkan jabatanmu, hilangkan. Dan kemudian kita masuk di sana, dikatakan dalam Smyrna, barang siapa menang, mereka tidak akan merasakan kematian kedua. Pertanyaan saya, Efesus bisa merasakan dong ya kematian kedua? Kan belum dijanjikan. Kematian kedua itu apa? Hukuman yang kekal. Barang siapa menang, Smyrna, akan kuberikan mahkota kehidupan. Jadi dia raja atas kehidupan. Yang ketiga, Pergamos. Artinya Pergamos itu adalah pernikahan. Saya cepatkan. Pergamos di sana dikatakan, barang siapa menang, mereka akan kuberikan batu putih. Dan hanya orang yang kuberikan batu putih itu yang tahu di dalamnya itu isinya apa. Jadi orang ini dipanggil menjadi imam. Nah ini kita ngomong altar, nanti nggak cukup waktunya. Berarti orang ini yang sudah masuk dalam pernikahan, dia sekarang punya visi dan misi yang baru dari Tuhan. Orang Kristen ketika dia tidak mempunyai visi dan misi, dia nggak tahu dia itu ditaruh di mana oleh Tuhan. Dalam strategi, dia di dalam evangelis kah? Dia di dalam kenabian kah? Dia atau di dalam pergebalaan kah? Orang ini akan kehilangan tenaga untuk mau maju di dalam Tuhan. Di sana dikatakan diberikan batu putih. Kemudian setelah menikah, Pergamos kan udah menikah ya. Sekarang kita masuk ke Tiatira. Artinya Tiatira itu adalah
padang gurun kekasih Kristus. Padang gurun. Jadi di dalam gereja Tiatira di sana dikatakan barang siapa menang dia akan kuberikan tongkat. Tongkat. Nah, tongkat ini untuk memimpin bangsa-bangsa. Jadi artinya ada beberapa nanti yang dipanggil menjadi raja dalam 1000 tahun. Makanya saya kasih tahu, mengapa saya mau bukakan 7 gereja ini, bukan sebagai sejarah gereja, tetapi sebagai 7 tingkatan di mana manusia bisa menjadi di dalam rupanya tadi seperti Allah. Karena Yesus mengatakan apa? Jadilah engkau sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Oh, ora iso Mas. Bisa menungso sempurna. Kok itu aja main-main. Kamu itu bidat loh Mas. Masa kamu menganggap dirimu itu Allah? Kamu nggak kerasa dari kamu ngoceh itu bidat. Saya kasih tahu. Seekor anak ikan perlu nggak? Ayo kamu renang gini yuk, goyang-goyang. Perlu nggak? Nggak perlu. Terus kalau nafas kamu kepak-kepak ini yang sebelah telinga kamu perlu nggak? Kenapa nggak perlu? Lalu ikan gua ajarin, ya ikan, anak ikan kalau dia kena air dia udah tahu karena dia ikan. Betul? Ada nggak burung? Ayo terjun, mau pawedi, gajah. Semua burung dia tahu nih, dia terjun dia buka kepak, dia terbang. Nggak ada mau pawedi tinggi banget, nggak ada. Itu kita kalau di atas bukit dia jalan takut dia kena ketinggian. Kenapa? Karena kita nggak bisa terbang. Bukan habitat kita di udara, habitat kita nginjak fondasi, ya kan? Kita ini makhluk lemah loh, suruh renang nggak iso, ya kan? Suruh terbang nggak iso, ya kan? Burung itu bisa naik, bisa turun. Ikan itu bisa naik, bisa turun. Anda bisa naik, bisa turun, bisa naik otak Anda dulu. Tidak bisa. Makanya ikan itu menguasai cakrawala di bawah, naik turun bisa langsung. Burung itu menguasai cakrawala atas, bisa naik turun. Anda naik tangga, turun tangga. Nggak bisa. Nah, kembali lagi. Kalau anak anjing, gak usah, Anda dikira gini sama tetangga. Anjing kok ngajarin jenggong, kenapa? Kenapa gak usah diajarin jenggong? Loh karena anjing Mas, kok gonggong dewe, gak usah buat jari, gonggong dewe, kok percaya Mas? Oh gitu ya, anjing itu harus gonggong, iya. Tapi anehnya, banyak orang gereja bilang, saya anak Allah, kamu anak Allah, kita semua anak Allah. Puji Tuhan. Nyapa? Tunggakannya mari dari pun Mas, manusia itu ya mundur Mas. Wakil utangnya Mas, susah hidup ini Mas. Loh kamu manusia apa Allah? Saya anak Allah. Bingung, malaikat juga bingung. Mana aku anak Allah? Kok saya jadi manusia? Loh, si mana sebenarnya? Manusia apa Allah dia itu? Makanya Yesus datang merubah konsep pemikiran kita. Kalau kita menjadi manusia tidak berubah metanoia konsep pemikiranmu, maka kamu selamanya terintimidasi oleh iblis, terintimidasi oleh roh laut yang ada di sana, roh sungai-sungai itu. Maka metanoia ini perlu. Kalau engkau adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus dan engkau punya gambar Kristus dan sekarang menjadi sempurna jalanmu kepada Bapa. Tiatira menjadi raja, Pergamos menjadi imam, Tiatira menjadi raja. Sardis artinya yang merah. Sardis itu kota yang sangat pakar untuk menghasilkan tenunan merah, warna merah. Adam itu diambil dari Adamah, tanah merah. Loh kok lucu kode merah ini, ya kan? Kenapa darah Anda warnanya merah, ya kan? Jadi dikatakan dalam Sardis, barang siapa menang, mereka akan dicatat namanya dalam buku kehidupan. Ngeri, dicatat. Nah, jadi bukan dapat mahkota, sekarang dicatat namanya dalam buku kehidupan. Siapa itu? Musa. Musa pernah berkata, Tuhan kalau kamu mau menghancurkan Israel, maka hapuslah namaku dari buku kehidupan. Yang kedua, Yesus mengutus mereka dua-dua pergi.
pulang, mereka senang. Oh, guru, ya, bagaimana? Guru, aduh, capek kan mereka, lari-lari nggak naik Mercy. Kalau sekarang mah dijemput Alfa, dijemput ya macam-macam lah, bantuan kan dijemputnya macam-macam. Dulu ya lari-lari mas, mana ada uang sewa keledai, Tuhan aja minjem keledai. Oh, betul kan ya? Tuhan aja minjem keledai, bayar pajak pakai ikan, nggak ada uang. Kenapa? Ditilap sama Yudas Iskariot. Ditilap tiap hari sama Yudas Iskariot. Jadi kemudian dia bilang, guru, kenapa? Bahkan dewa-dewi tunduk sama namamu. Dewa-dewi tunduk sama namamu. Roh-roh dewa-dewi itu tunduk sama namamu. Yesus bilang apa? Wah hebat, memang betul namamu. Enggak, Tuhan gak bilang gitu. Kamu gak usah bangga. Kamu jangan bangga kalau dewa-dewi, ilah-ilah tunduk sama namaku. Tetapi berbahagialah karena namamu dicatat di dalam buku kehidupan. Kalau Anda cuma dapat mahkota, Anda menang atas kehidupan, sama seperti orang lari-lari kena garis akhir, dia mendapat piala, toh sudah selesai. Tapi Anda tidak bisa menciptakan piala baru. Tetapi orang yang dicatat dalam buku kehidupan, dia masuk member kehidupan, dia ngomong ada kehidupan tercipta. Mengerikan. Jadi kalau orang Kristen itu enggak, kapan minggu padus, minggu mana males aku wis pancet ae. Gak iso lunga, gak iso enak-enak, gak iso turu gak sampai jam 11 siang ya kan. Kudu nang gereja gitu ya. Anda enggak ditentukan tuh tiap minggu ke gereja, Anda ditentukan tuh menjadi seperti Yesus. Dan menopang gereja ini untuk melawan roh-roh itu. Karena Anda ada di perbatasan. Anda sudah diterapkan kekasih Kristus di tempat ini, sudah diterapkan di sini. Tujuannya adalah Anda melawan garis awal roh jahat masuk ke dalam darah. Kita lihat aja semua yang ada di dalam perairan itu pasti rusak. Saya udah pelayan beberapa gereja yang dekat daerah Kenjeran itu rusak. Mengapa? Karena kalau jemaat tidak sadar ada roh yang menyerang, di Nina bubuk. Ini cuma acara biasa gitu ya. Anda gak sadar, habis. Kehidupan Anda habis, energi Anda digerogoti, Anda merasa hidupnya malang. Hidup itu kayak susah dan buntu. Kenapa? Karena Anda tidak sadar lagi diserang. Jadi kalau orang yang sudah hidup sekelas Sardis, dia cuma bilang, keluar kamu. Pada tunggang langgang lari semua. Itu sekelas Sardis. Kesadarannya dia sekelas Sardis. Kemudian kita lihat setelah Sardis, di sana dikatakan ada gereja namanya Philadelphia. Gereja Philadelphia itu artinya persaudaraan, kasih persaudaraan. Dikatakan di sana, barang siapa menang, mereka akan kuberikan kuasa menjadi tiangnya bait suci, dan mereka nggak akan keluar lagi dari hadapan Allah. Orang yang sekelas ini, saudara, kalau memang ada orang sekelas ini, saya belum. Orang sekelas Philadelphia itu dia sudah nggak ngomong sama orang, karena dia sudah tidak bisa lagi keluar dari hadirat Allah. Dia kalau ngomong, kita nggak percaya pun pasti terjadi. Karena itu langsung dia mandat langsung dari Roh Kudus. Itu sekelas Philadelphia. Yang terakhir kita tahu di sana ada namanya Laodikia. Gereja Laodikia itu adalah gereja yang ke-7. Waktu zaman Yesus itu ada namanya gerakan Merkabah. Jadi orang Yahudi itu sudah sadar mereka memakai hukum Taurat untuk naik 7 pencerahan kesadaran, yaitu 7 Merkabah atau namanya 7 kereta api kuda. Tetapi usaha manusia itu pasti digagalkan Tuhan, karena nanti mereka sombong sampai surga, betul? Nah yang terakhir adalah gereja ke-7 dikatakan sama Tuhan Yesus yang ngomong loh ya, barang siapa menang, kita buka aja ya. Nanti dikira, alah kedabur sih gue paling jemput cerita dewe, gue bapak ibu aja diundang mana ya, kedabur sih. Kita buka ya, Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayat yang
terakhir. Kejadian pasal 3 ayat yang paling bawah. Oke. Ayat 21. Ini Laodikia. Sorry, dan waduh mas, jenenge kejadian pewahyuan Yesus Kristus loh, balik mana ya ini loh. Pentingnya kejadian pasal 1 ayat 26. Kalau mau salah, bilang aja salah pak. Kalau salah buku pak, pakai alasan lagi kejadian. Barang siapa menang, ini Laodikia ya, yang nomor 7. Ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku dan di atas tahtanya. Nah, sebelahnya Pak Presiden Jokowi sama, ayo. Saya nggak mau pakai Pak Prabowo, saya punya pengalaman yang tidak menyenangkan kalau pakai contoh Pak Prabowo ya. Jadi saya pakainya gini, saya pernah di gereja, saya bilang gitu. Ada yang teriak siapa ya? Gibran. Terus sampai, wah ngarah ke politik saya bisa di-ban sama YouTube nanti ya. Jadi saya pakai Pak Jokowi ya, seolah-olah ya. Sebelahnya Pak Jokowi, waktu dia duduk di Istana Negara, kamera di mana-mana, sebelahnya siapa? Ayo tebak. Yang menang, gak itu pokok. Ayo, tebak. Siapa? Ibu Perdana Menteri. Hah? Ibu Perdagangan. Oh, gak tidur di kamar kamu. Wah, aneh-aneh. Siapa? Istrinya, ibu negara ya. Berani gitu? Nih, nyonya. Nah, ini ibu pertahanan. Boleh? Gak boleh. Oh, bapak pertahanan bisa celingak-celingu, gak konsen dia ya. Ngapain dia duduk sama istri saya gitu ya? Artinya apa? Anda jadi Allah apa jadi manusia? Jadi Allah. Karena yang boleh duduk di sebelah itu harus sederajat. Kalau Anda nggak sederajat, Anda duduk di bawah. Jadi Allah. Makanya ada banyak orang yang nggak ngerti suam-suam kuku. Kau suam-suam kuku, tobat kau kemarin tobat tangis, kemudian saya kumat di mana? Kau itu suam-suam kuku, salah. Suam-suam kuku di dalam Kejadian pasal 3 ini, kamu tuh bukan manusia, kamu tuh bukan Allah, kamu tuh bukan Philadelphia, kamu tuh bukan Laodikia, kamu tuh manusia biasa Adam yang sempurna, kamu tuh bukan seperti aku atau kamu mau jadi aku. Itu artinya suam-suam kuku. Seandainya kamu tuh bisa panas atau dingin, kalau kamu suam-suam kuku, kamu tak muntahkan, kamu cuma jadi Philadelphia, jadi tiangnya bait suci. Tapi kalau kamu menang, kamu jadi duduk sebelah kanan. Jadi suam-suam kuku itu adalah perdebatan antara apakah engkau masih jadi manusia atau pikiranmu sudah menjadi Allah 100%. Dan itu adalah pahala yang terbesar di mana kita ciptaan Tuhan yang tidak diberikan kesempatan untuk makhluk-makhluk yang lain. Ono kucing di bawah matahari kepanasan lari ya. Terus ngomong sama temannya, meow meow meow. Artinya apa? Tunggu kipas, ada? Terus ngomong sebelahnya, meow meow meow. Apa itu? Orang duit, ada? Gajah saudara. Kucing kalau kepanasan dia pergi ke bawah pohon. Orang iso mikir, aku adem yo kan hujan. Tunggu mantap, gak bisa. Gak bisa. Begitu pula makhluk-makhluk itu. Makhluk-makhluk itu ada yang punya kreativitas intelijen kayak kita. Makhluk-makhluk itu ya maksud saya, makhluk roh-roh itu. Tetapi mereka tetap tidak punya kapasitas untuk naik kesadaran mereka sama seperti kita. Mereka intelijen secara logika, tapi mereka tidak punya intelijen secara kesadaran untuk naik dalam 7 level kita. Cuman manusia. Dan kita semua cuma diberikan satu kali hidup, satu kesempatan dari Efesus sampai Laodikia. Cuman satu kali hidup. Jadi orang Kristen bukan tiang untuk gereja. Jadi orang Kristen bukan halah doa maneh terus ngene. Jadi orang Kristen itu adalah hari ini engkau lebih dekat dengan dia, engkau lebih menyatu dengan dia dari kemarin. Oke, kita harus cepat ya, karena waktu sudah mengejar. Kita buka di dalam kejadian lagi ya, kesukaan kejadian.
Kita buka di dalam 2 Timotius. Oh sorry, jangan itu dulu. Kita buka di dalam ini. Roma pasal 8 ayat 30, tolong. Bagian media. Roma pasal 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya, nah ini kalau ada teori orang yang suka debat di online, predestined kan? Oh, ibu ditentukan masuk neraka, itu sudah bukannya. Ditentukan ini secara strategik, cuma saya nggak bisa menceritakan bagaimana ditentukan predestined itu. Cuma ini dikatakan dan mereka yang sudah di-predestined ditentukan dari semula. Jadi Anda belum jadi, maaf bicara di dalam perut ibu, Anda udah ditentukan ya. Jadi Anda belum ada fisiknya, sudah ditentukan. Jadi mereka yang sudah ditentukan dari semula, mereka juga akan dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka akan dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka akan juga dipermuliakannya. Saya akan kasih tahu ya. Ini adalah salah satu doktrin penting yang orang gereja harus tahu. Ditentukan itu artinya semua pengikut Kristus yang mau sungguh-sungguh jadi murid Kristus, dia masuk sekolah militer. Dia masuk semua sekolah militer, itu artinya ditentukan dari semula. Itu semua masuk sekolah militer. Tidak ada satupun orang Kristus, murid-murid Kristus yang nggak masuk sekolah militer. Lu ono pak, tetanggaku. Nah itu ya, sebenarnya dia juga ya. Kenapa? Hidupnya susah. Fokusnya itu kehidupan. Sedangkan kalau orang udah dipanggil militer, itu nggak fokusnya bukan kehidupan, fokusnya itu keamanan negara. Itu penting. Jadi dia melatih diri itu untuk keamanan negara. Kalau kita masuk dalam sekolah Tuhan, itu untuk keamanan kerajaan Allah terjadi di bumi. Itu harus ingat. Itu salah satu doktrin penting. Semua orang yang masuk dalam sekolah militer, maka akan dipanggilnya. Di dalam sekolah militer itu kan ada ya pasti ya, sudah lari 10 kilo gitu ya, lari sama-sama. Terus ada beberapa ratus orang itu langsung ngambil minum, pokoknya kehausan gitu ya. Ada yang cuma masih jaga-jaga. Wah ini stamina-nya kuat nih pak ya, serem nih, stamina kuat. Udah lari 10 kilo masih nggak mau minum. Yang lainnya udah pada minum, dia nggak mau minum, berjaga-jaga. Ini sama jenderal dibilang, tuh catat, tuh juga catat. Dipanggil sama jenderal. Waktu Yosua perang sama musuhnya, ada mereka udah berjalan jauh, terus mereka lihat sungai. Wah semuanya pada lari ke sungai ya. Ada yang pernah baca itu ya, melari ke sungai, semuanya minum air seperti anjing, dijilat seperti anjing. Tetapi ada orang yang mengambil air pakai tangan. Terus Yosua bilang apa? Semua yang minum pakai seperti anjing pulang, nggak usah ikut. Semua yang minum pakai tangan maju perang. Mengapa? Karena yang pakai tangan itu dia masih lihat kiri kanan. Ono musuh nggak mau anjil-anjil aja tembak terus, waduh ae, kowe mati nggak mau mati nggak usah, tapi mati kena panah kan gitu ya. Akhirnya makanya dia dipilih oleh Yosua untuk berperang karena dia punya strategi sesuatu yang lain. Jadi semua orang yang masuk dalam sekolah Allah ini, sekolah Tuhan ini, sekolah Roh Kudus namanya, itu nggak semua dipanggil. Jenderal itu kemudian panggil, kamu. Setelah dipanggil, dia murid-murid ini langsung digurui oleh jenderal itu sendiri, yaitu Yesus. Setelah dia diajari oleh Tuhan Yesus rahasia-rahasia perang, yang pasti nggak semua rahasia-rahasia perang ada di sekolah militer ya. Kalau semua ada sekolah militer itu bukan namanya rahasia, ya kan? Betul? Itu namanya panduan umum, ya kan? Nah, jadi sama jenderal diajarkan trik-trik yang gimana banyak tentara nggak ngerti. Hanya yang dipilih yang ngerti. Yaitu tadi, akan kuberikan kepada kamu batu putih, visi dan misi. Trik-trik untuk menyelesaikan visi dan misi dalam hidup. Bukan yang ibu gereja. Visi dan misi. Selesaikan visi dan misi kalian dalam nama Yesus. Selesaikan. Trik ketika Anda diajari oleh Tuhan Yesus itu. Rahasia-rahasia kerajaan Allah. Setelah Anda diajari, Anda akan diutus. Artinya diutus itu dibenarkan. Jadi waktu kita keluar ngusir roh jahat nggak tanya, lu gue siapa? Saya hamba Tuhan, kamu keluar. Lu masih sekolah militer lu. Kan itu jadi sekolah militer, gak bisa ngusir saya itu. Akhirnya diketawain sama setan ya. Karena masih sekolah militer.
Ya. Makanya jangan minta bendera itu berkibar sebelum Anda dibenarkan. Dibenarkan itu artinya diberikan hukum. Ya, contoh, masih ada waktu ya. Contohnya gini. Kalau saya sama Pak kalau misalnya saya di sebelah rumah saya ketok-ketok tetangga, saya ketok. Ya, apa Pak Haji? Saya mau masuk. Oh, kenapa Pak Haji? Nampun kok kue masuk sembarang, mau ada apa? Gak apa-apa, sama saya lah, saya mau ngecek. Boleh gak? Nggak boleh saudara. Naik ke dapur gitu, nggak boleh. Kamarmu mana? Aku mau masuk, boleh gak? Nggak boleh. Mengapa? Karena saya dan tetangga saya ada di bawah hukum. Loh, betul gak? Ada di bawah hukum. Tapi kalau suatu hari rumah saya, siapa Pak? Kami dari Pas Pampres. Kami mau naik lantai 3 sekarang. Dan itu boleh, berani ngomong. Oh gak boleh Pak, suratnya mana? Habis kamu besok masuk penjara. Kenapa kok Pas Pampres boleh? Pas Pampresnya bilang gini, nanti 2 jam lagi Pak Presiden mau lewat, bodoh kamu, minggir gak? Lu minggir Mas, mau masuk penjara apa minggir? Minggir. Lu kok boleh Pas Pampres? Lu saya kok gak boleh ketuk-ketuk masuk ke rumah dia? Karena Pas Pampres punya hukum. Dia bawa hukum. Dia bukan di bawah hukum, dia adalah hukum itu sendiri. Masuk naik lantai 3, dibersihkan, disapu. Karena Pak Presiden mau lewat. Orang yang dibenarkan dia membawa hukum. Anda baru lewat kuburan, setan di sisi kuburan itu pada lari semua, takut diusir bersama Anda. Karena kalau diusir itu lebih sakit. Lebih baik mereka lari dulu. Ini serius di alam spirit seperti itu. Kalau Anda sudah dibenarkan, Anda membawa hukum Kristus, tidak ada kemalangan dalam hidupmu. Tidak mungkin ada kecelakaan dalam hidupmu. Nasib malah lari, sakit penyakit tidak akan ada. Makanya firman Tuhan mengatakan, Dia akan memerintahkan malaikatnya untuk berkemah di antara engkau. Saya nggak akan lanjutkan ini dipermuliakan. Kita lanjut satu-satunya 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Setelah itu saya akan mengajarkan caranya. Itu yang paling penting. Ini caranya ya. Saya ini sering debat sama Pak Oki. Pak Oki, gereja itu suka mengobarkan kalau dekat sama Yesus bisa ini bisa itu ya, dikasih hadiah. Ya kan? Betul ya? Kalau Anda setia sama Yesus, Anda pasti dibenarkan, Anda pasti damai, Anda begitu ya. Terus saya bilang sama Pak Oki, mereka itu kebanyakan bukan di sini. Kebanyakan, kalau di sini saya tahu dari cerita Pak Oki, di sini suka firman. Itu bagus sekali. Karena tanpa firman pengenalan akan Allah, kita nggak usah jadi gereja, biar aja. Karena kekuatan kita itu dalam firman dan pengenalan akan Allah. Di tempat lain, di gereja-gereja itu banyak. Mereka itu suka seperti seolah-olah buka restoran mengabarkan foto bistik. Pak, kalau bistik enak Pak, tergelem. Kalau kamu taat sama Yesus, kamu akan makan bistik ini. Kalau kamu sayang sama Yesus, kamu akan ini. Jadi dikasihkan pahalanya. Terus kemudian kita tanya, oh saya mau makan bistik itu. Yang punya restoran bilang, ya itu Pak masalahnya Pak. Saya juga nggak ngerti cara masaknya bistik itu Pak. Ya gitu ya, kira-kira begitu. Makanya saya sekarang mau mengajarkan kepada Anda caranya. Kalau saya cuma sesumbar ngomong, oh 7 gereja, ya kan? Oh Anda harus maju, tetapi saya nggak memberikan caranya. Berarti saya adalah hamba yang jahat. Oleh karena itu saya akan menyisakan 10 menit lagi untuk memberitahukan caranya. Caranya itu paling penting. Cara masak bistik itu lebih penting daripada Anda makan bistik. Kita lihat dalam 2 Timotius pasal 1 ayat berapa ini ya? 7 ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membagikan kekuatan itu dinamiso, dan kasih itu agape, dan ketertiban itu bahasa Inggrisnya sound mind atau pikiran jernih. Pikiran jernih ya, bukan tertib, pikiran jernih. Terjemahan Indonesia itu banyak yang salah. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membagikan dinamiso, power, kasih yaitu agape, dan ketertiban itu pikiran jernih. Kalau kita ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap
pikiranmu, dan segenap kekuatanmu. Yang nomor 4 itu kekuatan itu yang itu tadi, bukan roh ketakutan. Itu yang keempat. Tapi kalau kita lihat di sini, melainkan roh yang membagikan kekuatan. Kekuatan dinamis itu ada di dalam hati. Kasih itu diberikan kepada jiwa, dan ketertiban itu dia berikan kepada pikiran yang jernih. Caranya bagaimana? Jadi banyak sekali gereja-gereja itu tidak mengerti bagaimana caranya mengakumulasi kekuatan Roh Kudus. Setiap dari kita yang sudah terima Yesus, ini doktrin dasar seharusnya. Setiap dari kita yang sudah terima Tuhan Yesus, rohnya sudah dibangkitkan. Dalam arti kita mempunyai roh yang baru, bukan roh yang lama, roh maut, tetapi roh yang baru. Nah, roh yang baru itu ada di dalam perut Anda, saudara. Ya, ada dalam perut Anda. Pak Oki pernah jelaskan di sini, ya? Belum ya? Di dalam perut Anda. Pak, kok tahu jalan nih Pak? Bicara, kok teman Pak, kamu ke diundang mana Pak? Bicara tentang gue itu. Kenapa kok Tuhan ada di perut, ya? Aneh-aneh gue itu. 1, dari perutnya akan mengalir air kehidupan. 2, kenakan sabuk kebenaran firman Tuhan atau realita, ya kan? Itu di perut. 3, Anda waktu pertama kali ada di dalam rahim ibu itu ada di mana? Di otak apa di dada? Di perut, ya, di perut, ya. Terus Anda pertama kali makan dan bernafas lewat mana? Lewat hidung, lewat hidungnya nggak berfungsi, ya. Lewat mana? Lewat perut. Anda kalau makan kemudian makanannya dicerna untuk dijadikan makanan untuk sel-sel kita di mana? Di perut. Masa di lambung? Enggak, di lambung cuma dikasih itunya doang, asidnya. Nah kemudian masuk perut baru diolah, dihisap oleh usus kecil, ya. Jadi rupanya Tuhan itu ada di perut. Pak, teorinya di mana? Bapa ada di dalam Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam Yesus. Yesus ada di dalam Kristus. Kristus adalah Raja Kerajaan Allah. Yesus pernah bilang Kerajaan Allah ada di dalam hatimu. Memang di Indonesia di dalam hatimu, tapi itu sebenarnya di dalam perutmu, di dalam dirimu. Dan kerajaan Allah yang ada di dalam hatimu, di dalam perut, di dalam rohmu itu posisinya di perut Anda. Makanya kita harus fokus ke perut. Saintis sudah menemukan manusia mempunyai 2 otak. 2 otak. Otak yang pertama otak di atas, otak yang kedua adalah otak yang di bawah, di perut ini. Dan lucunya otak di perut ini lebih banyak syarafnya daripada otak yang di atas. Pernah nggak? Aku gak mau pergi. Iya, kok nggak usah tahu ya, bakal ada kecelakaan. Iya, aku kroso. Nah itu kroso di sini, kroso di perut. Jadi ada penjaga di dalam perut kita. Jadi rupanya jalan menuju surga itu di dalam perut kita. Caranya bagaimana Pak? Ajarin. Oke. Yang pertama saya biasanya belajar dengan mendengarkan lagu-lagu Kristen yang instrumental. Jangan yang teriak-teriak, jangan yang ada orang bernyanyi, jangan. Hanya instrumental aja. Itu dengarkan, pakai kuping. Belajar fokus, belajar konsentrasi pakai kuping dulu. Setelah selesai 3-4 minggu ada lakukan. Mulai belajar untuk belajar fokus titik di sini. Itu cukup 2 hari 3 hari. Jangan lama-lama, 2 hari. Setelah selesai, coba Anda belajar turunkan jari ini dari kepala ke sini. Nah, terus Anda diam di sini. Nanti kita akan prakteknya 1 menit ya. Diamkan di dalam perut sini. Terus Anda konsentrasi dalam perut. Allah itu ada di dalam perut Anda. Allah itu ada di dalam perut Anda. Terus ketika Anda sudah berhasil fokus di dalam perut Anda, maka Anda coba berbahasa tidak, terus bahasa tidak, tapi fokus ke perut. Itu Anda akan membangkitkan kekuatan. Serius, membangkitkan dinamisme kekuatan. Dan Anda juga akan merasakan kasih dari Bapa dari perut. Dan pikiran jernih Yesus Kristus, pikiran-pikiran di atas itu masuk dalam pikiran. Itu satu-satunya cara selama saya jadi 28 tahun jadi Kristen. Saya bobrok jadi usher tiap hari, shalom tiap minggu.
tapi pulang rokok karena nggak ketemu. Setelah saya tahu cara-cara yang dibukakan oleh Tuhan melalui rahasia-rahasianya, akhirnya saya mengajarkan cara ini karena sudah berhasil. Allah ada dalam perutmu, fokuskan dirimu ke dalam perut. Nanti saya akan ajarkan. Waktu Tuhan Yesus pagi-pagi subuh dia naik ke atas gunung, dia berdoa untuk anak yang 12 tahun akan meninggal. Kerasukan setan meninggal. Jadi sama bapak udah dilihatin, nanti kamu mainan ini. Dia doa, dia doa, oh bapak tolong. Dia menghimpun kekuatan di dalam dirinya. Setelah itu dia jalan di pasar. Ada orang perempuan sudah 12 tahun, tanda kutip, mencuri kekuatan yang harusnya untuk anak 12 tahun tadi. Makanya dia bilang, aku merasakan sebuah dinamisme, kekuatan, power keluar daripada guru. Semua orang berdesak-desakan kok kowe ngomong. Ada tenaga keluar dari dirimu, dan tenaga itu untuk anak umur 12 tahun. Jadi kalau Anda sudah bisa mempunyai kesadaran rahasia ini dan mengumpulkan kekuatan power di dalam dirimu, di dalam rohmu, hidupmu pasti berubah. Saya jamin, hidup Anda pasti berubah. Inilah yang tidak pernah dibukakan, di mana kasih dari Bapa pun dirasakan dari perut. Kalau Anda dibilangi dari pikiran, Anda pasti bilang, gak mungkin lah Bapak, kowe mengasihi aku, utangku gak dibatalno sampai yang duwe utang ya kan gitu ya. Karena pakai logika, pakai apa? Pengetahuan baik dan jahat. Ketika kita pakai perempuan kita, pikiran kita, maka kita tidak bisa ketemu Bapak. Karena Bapak itu tidak mau standar jabatannya diturunkan ngobrol sama perempuan. Allah itu ngobrol sama laki-laki, bukan sama perempuan. Setiap manusia punya perempuan, punya laki dalam hidupnya. Kalau kita pakai perempuan kita, pengetahuan baik dan jahat, itu berarti kita pakai pikiran dan perasaan kita. Laki-lakinya itu adalah hati dan jiwa kita. Makanya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, pikiranmu, dan kekuatanmu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap laki-lakimu dan perempuan. Ketika kita datang sama Tuhan tapi masih pakai perasaan dan logika pikiran, kita nggak akan ketemu Bapak, karena Bapak nggak bisa diturunkan standarnya ketemu sama perempuan. Dia harus ketemu sama laki-laki. Ketika saya ngomong perempuan, saya tidak ngomong gender dalam dunia fisika. Saya mengatakan di dalam tubuh manusia ini ada laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu ada firman Tuhan juga yang mengatakan, janganlah pikiranmu itu terkecoh oleh doktrin-doktrin yang aneh-aneh. Nah itu doktrin aneh-aneh itu banyak tersebar di gereja-gereja sekarang. Jangan pikiranmu terkecoh atau terbuai oleh pikiran yang aneh-aneh. Sama seperti Hawa ditipu oleh ular. Itu ada firman. Pikiran itu adalah simbol daripada perempuan. Makanya maaf bicara, kalau kita lihat tetangga ya, ada tetangga ya. Mereka perempuannya itu tutup mulut, telinga, rambut, semua ditutup. Yang tidak tertutup cuma apa? Mata. Itu sebenarnya simbol untuk kita. Kita dipanggil menjadi saksi Tuhan. Kita dipanggil menjadi saksi. Kita cuma boleh melihat, gak boleh ngomong. Karena perempuan gak boleh ngomong. Itulah makanya firman Tuhan mengatakan di sana perempuan tidak boleh mengajar, bukan fisik, tetapi ketika kita pakai hikmat manusia untuk mengajar, kehebatan pidato, oratornya hebat, intonasi khotbahnya enak gitu ya didengerin. Itu kamu pakai hikmat manusia. Kamu membiarkan perempuan kamu berbicara kepada jemaat, dan Tuhan gak suka. Kita harus memakai firman Tuhan, laki-laki kita untuk berperang, bukan perempuan. Nah, oleh karena itu saya himbau kembali, lihatlah ke dalam dirimu dan kemudian fokuskan dirimu ke dalam perut. Di sana ada kekuatan, Saya sudah membuktikannya sendiri bahwa ketika saya sudah melihat ke dalam perut dan mencari Allah dalam perut, itu saya berubah. Mari kita coba caranya sekarang ya. Sudah waktunya. Sorry. Kita diam sejenak 1 menit. Saya akan buat timer di sini ya. Kita akan diam sejenak
1 menit aja. Saya lagi cari. Oke. Kita akan diam 1 menit. Semua pejamkan mata. Saya yang jaga dompetnya, tenang aja saudara ya, nggak usah bingung. Apa nanti dompet saya hilang? Nggak apa-apa ya. Saya nggak tutup mata kok, saya buka mata ya. Oke, terus tangan kanan tempelkan di dahi. Semua, tangan kanan, jari telunjuk aja, jari telunjuknya tempelkan di dahi. Ya, jari telunjuk tempelkan dahi, sama-sama. Oke, terus pelan-pelan diturunkan sampai ke perut ya. Saya hitung sampai 5, sudah harus sampai di perut ya. 1, turunkan. 2, turunkan. 3, turunkan. 4, turunkan di pusar ya. 5, sudah berada di pusar, sudah berada di pusar ya. Oke, start sekarang. Lihat telunjuknya.